besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah. Kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukurannya di hadapan Engkau Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Kami rindu melihat senyum-Mu di atas kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memegang tangan-tangan kami. Engkau tidak akan pernah melepaskan tangan dengan kami Tuhan. Kerinduan kami dekat di hadapan Engkau Tuhan. Pagi ini kami memiliki kerinduan kami untuk dekat di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan jam ibadah kami awal hingga akhir. Mari kuasa-Mu akan tetap ada di dalam setiap hati kami. Roh Kudus akan tetap ada di setiap hati kami. Kau memberkati kami semua Tuhan tanpa terkecuali pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati oleh Allah? Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa hadirat Allah membawa segalanya bagi kita semua, membawa kesembuhan. Ketika kita merindukan hadirat itu hadir, kesembuhan akan terjadi bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan yang indah. Memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Semua sama-sama bisa menari. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dalam semua
jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dalam semua pemujimu. Kau terbesar dan mulia, atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dalam semua ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dalam semua memujimu, dalam semua memujimu, segala semua memujimu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ketika kita melihat kebesaran Allah, apa yang akan terjadi? Biarlah sukacita itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Yang merasa sukacita katakan amin. Haleluya. Inilah saatnya bersukacita. Saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Katakan haleluya. 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 Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baiknya. Amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masukkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita,
satu-satunya pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Haleluya. Haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk bisa mendengarkan sabda kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah setiap firman Allah akan tumbuh di dalam tanah yang subur, yaitu di dalam hati kita. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, aku percaya. Ku percaya, aku percaya, ya Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu biarkan amin. Aku percaya. Kemenangan Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu biarkan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kami serahkan hamba-Nya yang akan menyampaikan. Aku percaya. Percaya, aku percaya. Lewati
dan amin. Aku percaya. Mana sudah kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Ya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur kami punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Yesus. Haleluya. Allah yang begitu setia kepada kami. Meskipun kami terkadang lupa dengan Engkau karena kesibukan kami Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur bahwa Allah kasih setia-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami pada saat ini. Karena kami percaya firman-Mu yang akan memberikan kami kemenangan. Ya, Bapa. Firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Amin. Firman-Mu adalah kehidupan bagi Amin. kami. Haleluya. Saat kami menerima pesan dari Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami. Amin. Saat kami menjalani hidup di dunia ini Tuhan. Kami bersilakan Roh Kudus ambil alih hati pikiran kami. Bukakan kami Tuhan hati kami. Sehingga kami dapat memahami isi hati-Mu. Segala kuasa roh-roh yang lain selain daripada Engkau kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau yang berdaulat atas seluruh hidup kami, ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami persilahkan waktu ini ke dalam tangan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berfirman. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langsung saja saya ajak kita semua untuk membuka di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan firman Tuhan dari perikop Yesus diurapi di Betania. Ayat pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata,
mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di sini saya beri judul kasih yang tulus atau bulus, ya. Kasih yang tulus atau bulus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat ya masa kecil kita mungkin sering mendengar cerita, ya kalau mungkin ada anak-anak yang kalau malam itu tidak bisa tidur kalau belum diceritai cerita gitu ya, diberikan cerita atau dongeng seperti itu. Nah kalau mungkin Bapak Ibu Saudara masa kecilnya dulu ingat ya, kita sering mendengar dongeng anak-anak ya tentang kancil. Nah ada banyak cerita tentang kancil yang dikenal sangat cerdik ya. Tapi ada satu kisah salah satunya adalah ketika kancil ini melihat ada seekor kura-kura ya atau bulus mungkin ya. Yang dilihat jalannya ini kok pelan sekali ya. Jalannya pelan sekali karena apa? Karena kura-kura ini biasanya membawa cangkang ya, rumah yang sangat besar. Jadi dia kalau jalan gitu ya pelan gitu. Kancil ini karena melihat kura-kura yang jalannya pelan, akhirnya kura-kura ini ditantang sama kancil. Wah kura-kura, kamu ini jalannya kok seperti itu ya, gak kayak aku. Ayo ditantang, ayo kita lomba lari ya. Ayo lomba lari. Nah, ternyata kura-kura ini gak menyerah ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita ingat bahwa akhirnya kura-kura ini mempunyai siasat. Bulus ini mempunyai akal ya. Dia akhirnya mengajak teman-temannya, sesama kura-kura tentunya ya. Kemudian ketika perlombaan ini dimulai ya, kancil ini dengan gesitnya dia langsung lari melesat dengan cepat. Ya, tetapi ketika dia sudah lari sedemikian kencang dia sangat kaget ya. Di depannya kok ternyata ada kura-kura. Wah, saya ketinggalan, akhirnya dia lari lagi. Udah lari, mendahului kura-kura ini. Akhirnya sudah dia merasa bahwa dirinya sudah jauh dari kura-kura. Tapi dilihat depannya kok ada kura-kura lagi. Ya. Tapi dia tidak tahu sebenarnya itu adalah siasatnya kura-kura. Ya. Akhirnya dengan singkat, perlombaan itu dimenangkan oleh kura-kura atau bulus. Ya. Karena apa? Karena bulus ini memiliki siasat yang cukup licik. Ya. Punya tipu muslihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat kisah ini, akhirnya orang pada zaman ini memberikan istilah kepada seseorang yang memiliki tipu muslihat, seseorang yang licik, seseorang yang pura-pura ya. Dengan menyebut, dia ini orang yang memiliki akal bulus. Orang yang memiliki tipu muslihat, yang tidak jujur, ya, yang pura-pura, akan menyebutnya sebagai orang ini punya akal bulus. Nah, pada saat ini kita akan melihat bahwa ternyata dalam kisah Alkitab, di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan orang Kristen, pengikut Kristus pun sama-sama pengikut Kristus, tetapi ada dua macam pengikut Kristus. Ya. Ketika orang dengan tulus hati, dengan kejujuran hatinya dia mau mengikut Yesus karena dia sangat mengasihi Tuhannya. Tapi di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa pengikut Kristus pun ada juga yang mengikut Kristus, yang mengaku bahwa dia mengasihi Tuhan. Tetapi dalam hatinya
tidak ada kasih sebenarnya. Ya, kita bisa melihat bahwa ada orang-orang Kristen yang memiliki ketulusan hati ketika dia mengasihi Tuhan. Tetapi ada orang Kristen yang dia menyebut dirinya mengasihi Tuhan. Tapi sungguhnya Tuhan melihat bahwa sebenarnya tidak ada kasih di dalam dirinya. Kita akan bisa melihat bahwa di ayat yang sudah kita baca ini ditunjukkan ada dua karakter dari pengikut Kristus. Sama-sama mengikut Yesus, tapi ada perbedaan kasih kepada Tuhan di antara keduanya. Satunya memiliki kasih yang tulus, yang lain memiliki kasih yang bulus, ya, atau memiliki tipu muslihat. Ternyata dari kasih ini mempengaruhi masing-masing dari mereka dalam mereka menghargai Tuhan. Dalam mereka akhirnya melakukan kehidupan mereka didasari oleh kasih atau dari motivasi yang lain. Tapi di sini kita akan bisa melihat bagaimana sih kasih yang tulus. Kasih yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama adalah kasih yang tulus menghasilkan penghargaan yang tertinggi. Kita baca di dalam ayat yang ketiga, sekali lagi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kasih Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat di ayat sebelumnya dan perikop sebelumnya, ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah kisah pasca kebangkitan dari Lazarus. Ya. Pada saat itu Lazarus sudah meninggal dan kemudian oleh mujizat Tuhan, singkat cerita akhirnya Tuhan membangkitkan Lazarus. Dan dilihat ketika Lazarus ini sudah bangkit, keluarga Lazarus ini adalah keluarga Betania ini. Mereka sangat bersyukur, mereka sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang membenci akhirnya. Ya. Ketika banyak orang melihat mujizat Tuhan sudah dikerjakan, tidak hanya orang yang melihat itu akhirnya mengucap syukur, tetapi di sisi lain juga ada orang yang akhirnya membenci Tuhan. Kita bisa melihat banyak orang akhirnya mempunyai siasat untuk membunuh Yesus. Tapi di kondisi, di keadaan ini, ya, meskipun banyak orang mempunyai siasat yang buruk kepada Yesus, Maria mau memberikan hidupnya dengan rasa syukur. Maria mau mengucap syukur dalam keadaan apapun yang tidak menentu di sekitarnya. Karena apa? Karena dia sadar bahwa dia melihat kasih Allah yang sangat besar dalam hidupnya. Oleh sebab itu di ayat ini Maria, rasa syukur itu telah mendorong Maria untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kasih Allah yang sudah ditunjukkan melalui kebangkitan Lazarus dan kemudian kepada keluarga-keluarga Betania, ya. Kemudian diresponi Maria dengan tindakan kasih yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya. Kita bisa melihat bagaimana tindakan Maria. Maria rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, yaitu minyak narwastu. Ya, kalau kita bisa belajar sedikit, minyak narwastu adalah minyak wangi yang spesial yang digunakan untuk proses peminyakan yang sangat khusus pada waktu itu. Misalnya adalah acara pernikahan, ya. Mempersiapkan pernikahan dan acara pernikahan maka membutuhkan minyak yang spesial pada saat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa pernikahan pada saat ini sebelum menikah mereka mempersiapkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk merawat tubuh, ya, merawat kecantikan seperti itu. Dan ini juga digunakan ketika ada acara-acara pernikahan pada zaman dulu. Minyak narwastu juga digunakan dalam acara pemakaman yang sangat spesial, ya. Jadi di sini ketika kita bisa melihat bahwa minyak narwastu yang digunakan oleh Maria adalah minyak narwastu yang sebenarnya dikhususkan untuk acara-acara yang spesial, bukan untuk acara biasa. Ya. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara.
Minyak narwastu yang dikatakan oleh Injil Yohanes adalah minyak narwastu yang murni. Ya. Kalau kita bisa melihat murni, sesuatu yang murni, ini pasti adalah sesuatu yang terbaik. Kalau kita sering menggunakan parfum ya, parfum. Beberapa waktu yang lalu ada teman ya yang mengirimkan parfum. Saya tidak tahu harganya berapa. Dan saya kira itu adalah parfum yang sangat murni ya, karena sedikit semprot saja sangat wangi dan bertahan lama. Ya, saya tahu mereknya. Dan kemudian ketika saya habis memakai itu, ya habis ya, wah parfumnya kok habis ya. Saya lihat, saya pergi ke tempat refill ya, refill parfum. Ya, saya cari yang murah. Saya tanya ada nggak merek ya wangi yang merek ini ya, merek yang sama. Oh ternyata ada Bapak Saudara ya, tapi dengan harga yang murah. Wah kok bisa ya? Tapi saya bandingkan, ketika saya bandingkan, wah wanginya memang hampir mirip Bapak Saudara. Tapi ketika saya pakai, wah gak lama kok hilang wanginya ya, gak lama hilang. Kalau mungkin yang murni sekali semprot dikit, wah wanginya luar biasa. Tapi kalau yang imitasi, saya semprot banyak wangi, tapi cepat hilang. Nah, di sini kita bisa melihat ada perbedaan antara yang murni dan yang tidak. Ya, saya kira ketika kita mempunyai sesuatu yang tidak murni itu pasti ada campuran sesuatu yang lain. Ya. Tetapi yang dimiliki di sini, yang dimiliki oleh Maria adalah minyak narwastu yang murni. Saya kira ketika Maria ini memiliki minyak narwastu yang murni, dikatakan juga dalam kitab Injil, yang mahal harganya. Ini tidak main-main harganya Bapak Ibu Saudara. Minyak narwastu ini kalau dilihat dari bahan-bahan yang digunakan, ini berasal dari daerah yang jauh pada saat itu. Ya. Di daerah dekat timur India, ya dekat timur India, di daerah Himalaya seperti itu. Jadi ketika membuat satu minyak wangi narwastu, ini tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, ya, biaya yang mahal. Dan Yudas, ya kalau kita bisa melihat ayat setelahnya, Yudas memperkirakan minyak itu senilai 300 dinar. 300 dinar. Ini setara dengan upah pekerja selama setahun Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang menabung upah kerjanya selama setahun baru dia dapat membeli minyak wangi narwastu. Ya. Kita bisa prediksi mungkin kalau zaman sekarang upah pekerja sehari berapa? Ya, kita kalikan setahun berapa. Dan kalau kita bisa melihat ketika parfum yang mahal ini digunakan, biasanya akan digunakan seirit mungkin. Ya. Karena apa? Karena mahal, akan digunakan seirit mungkin. Tetapi kalau kita bisa melihat di ayat ini, Maria menggunakannya dengan setengah kati Bapak Saudara. Setengah kati adalah satuan atau berat dalam budaya Romawi yang hampir setara dengan 300 ml. Hampir setengah liter. Ya. Sekali pakai setengah kati, hampir setengah liter. Kalau kita bisa melihat bahwa di sini ketika jumlah yang diberikan oleh Maria untuk mengurapi Yesus setengah kati, ini adalah jumlah yang cukup berlebihan kalau untuk ukuran minyak wangi. Sehingga dikatakan bahwa bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Ketika minyak ini diurapkan kepada Tuhan Yesus, baunya itu semerbak sampai seluruh rumah. Ya. Tapi di sini bukan berbicara tentang nominal atau banyaknya berapa yang dipersembahkan oleh Maria. Tetapi ketika Maria mau merelakan minyak wangi yang sangat spesial baginya, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan betapa besar kasih Maria. Betapa besar kerinduan Maria
untuk mempersembahkan yang terbaik sebagai wujud persembahannya, penghormatannya kepada Tuhan. Maria melihat bahwa Tuhan Yesus jauh lebih berharga daripada minyak narwastu miliknya. Maria melihat bahwa Allah layak untuk dihormati. Allah layak untuk diberikan yang terbaik. Ya. Dan tidak hanya itu Bapak Saudara. Menurut budaya pada saat itu, ketika orang memberikan tanda penghormatan, itu biasanya akan meminyaki kepala, ya, kepala saja, ya, kepala seorang tamu yang datang. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Maria justru meminyaki kakinya. Kaki adalah bagian tubuh yang pada saat itu dianggap paling rendah. Ya, kalau kita memegang kaki seorang, kita akan dianggap hina, Bapak Ibu Saudara. Maria justru menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Maria meminyaki kaki Tuhan dengan minyak yang terbaik. Dan kemudian Maria menyeka kakinya dengan minyaknya. Bapak Saudara, coba kita perhatikan di sini. Ada wujud kerendahan hati yang dilakukan oleh Maria. Penghargaan tertinggi kepada Tuhan selalu diiringi dengan perendahan hati, perendahan diri kita yang maksimal. Ya. Justru yang dianggap rendah oleh banyak orang pada saat itu, Maria justru melakukannya yang terbaik, Bapak Saudara. Ya. Ketika kita dipercaya sebuah pelayanan, mungkin itu tidak dianggap oleh banyak orang, dianggap rendah oleh banyak orang. Tapi kita bisa melihat contoh di sini bahwa sekalipun itu dianggap rendah oleh seorang, Maria tetap wujudkan yang paling baik dari dirinya. Karena apa? Karena dia menghormati Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allahnya layak untuk dihormati. Penghargaan tertinggi kepada Tuhan tidak akan bisa kita lakukan tanpa kerendahan hati kita. Ketika kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memberikan penghargaan yang paling tinggi untuk Tuhan. Tapi di sisi lain kita menerima pujian, pengagungan. Kita menunggu, wah saya bangga di sini ya. Saya bangga, saya bisa melayani di sini. Kita menerima pengagungan untuk diri kita. Kita tidak akan bisa memberikan penghargaan yang tertinggi untuk Tuhan. Sekali lagi penghargaan tertinggi kepada Tuhan selalu diiringi dengan perendahan hati kita yang maksimal di hadapan Tuhan. Ketika seseorang memberi, secara manusiawi akan cenderung bangga atau sombong. Apalagi ketika pemberiannya itu sangat banyak. Ya. Karena pada dasarnya manusia cenderung akan memikirkan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa perbuatan Maria memberikan contoh yang baik. Bagaimana kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Dengan kasih yang tulus. Perendahan hati yang maksimal didasari oleh kasih yang tulus kepada Tuhan. Di sini tidak berbicara tentang banyaknya pemberian kita kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita menghargai Tuhan kita. Bagaimana kita menghormati Tuhan kita. Bagaimana kita respect kepada Tuhan kita. Bagaimana bentuk kita menghargai. Bagaimana bentuk kita respect kepada Tuhan. Itu akan diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimana sikap kita. Itu ada wujud kita respect sama Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Itu karena kita respect sama Tuhan. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua Bapak Ibu. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Seberapa berharganya Tuhan itu bagi kita? Itu akan dilihat
ketika kita memberikan porsi untuk Tuhan dalam hidup kita, seberapa besar. Bagaimana porsi untuk Tuhan yang kita berikan. Tidak hanya tentang materi, tetapi berbicara tentang waktu. Bagaimana porsi waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Apakah yang terbaik ataukah hanya sisa-sisa kalau kita sempat kita datang kepada Tuhan. Tidak hanya tentang waktu tetapi juga tentang tenaga. Ya. Bagaimana tenaga yang kita berikan kepada Tuhan. Apakah sisa-sisa tenaga kita ataukah yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Ketulusan kasih kepada Tuhan akan menghasilkan sikap kita yang menghargai Dia lebih dari segalanya. Ketika kita memiliki ketulusan hati, kita sanggup untuk menghargai Tuhan kita lebih dari segalanya. Yang kedua, ketulusan hati, kasih yang tulus tidak mementingkan diri sendiri. Di ayat yang ke-4 sampai 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, ketika Maria sudah mempersembahkan yang paling baik, yang bisa dia lakukan yang terbaik, kita bisa melihat di sini ada kritikan, ada orang-orang yang tidak suka terhadap perbuatannya. Ya. Jadi ketika hidup kita sudah kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, kita jangan heran ketika ada orang di sekitar kita yang akan mulai mengkritik kita, yang tidak suka dengan kehidupan kita yang benar. Karena kita bisa melihat bahwa Maria pun sekalipun dia sudah mewujudkan yang terbaik, ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan. Kalau kita bisa melihat bahwa mungkin Maria secara budaya akan dilihat aneh, Saudara. Karena orang biasanya akan mengurapi tamunya ini di kepala. Tetapi pada saat itu Maria mau mengurapi kaki Tuhan Yesus. Ya. Dengan minyak yang sangat mahal, yang sangat murni. Ya. Kemudian menyeka dengan rambutnya. Kalau bisa melihat bahwa rambut ini biasanya ada suatu kebanggaan kaum wanita. Ya. Ketika itu digunakan untuk sesuatu yang dianggap rendah oleh orang lain. Itu akan dianggap aneh dari budaya ini. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa justru yang Yudas perhatikan bukan dari budaya. Yudas tidak mengkritik soal budaya, soal apa yang dilakukan Maria ini. Dia tidak mempedulikan itu. Tetapi yang menjadi fokus dari Maria adalah dari Yudas tentang Maria adalah materi. Ya. Kalau kita bisa melihat di sini, Yudas Iskariot mengatakan di ayat yang kelima, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Kalau kita bisa melihat sepintas mungkin perkataan Yudas terdengar baik. Ada kepedulian dari Yudas kepada orang-orang miskin. Tetapi tidak bisa semudah itu. Ya. Roh Kudus menyelidiki hati. Roh Kudus akhirnya memberikan ilham kepada penulis Injil sehingga dapat menemukan ada motivasi yang keliru di dalam hati Yudas. Dikatakan demikian. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas ini adalah seorang bendahara ya. Dalam kumpulan murid-murid Yesus. Sehingga disebut sebagai Iskariot. Iskariot adalah julukan. Ya. Artinya pemegang kantong atau bendahara. Jadi Yudas si bendahara, singkatnya seperti itu. Tapi ketika Yudas ini dipercaya untuk memegang uang, dia tidak melakukannya dengan baik. Dia memiliki tipu muslihat. Ya.
akal bulus yang kemudian diselimuti dengan kebaikan. Dengan mengatasnamakan orang miskin, Yudas berusaha untuk menutupi keserakahannya, Bapak Ibu. Ini sangat menyedihkan kalau kita bisa melihat. Ketika ada pengikut Kristus yang datang mengikut Tuhan, datang beribadah, ya. Dia melayani dengan semangat, dia memberikan pandangannya yang terlihat sangat baik. Tetapi sebenarnya bertujuan untuk memenuhi keinginannya sendiri. Ini sangat menyedihkan. Bukan berdasarkan kehendak Allah, tetapi untuk menyenangkan keinginan dagingnya. Ini sangat menyedihkan. Yudas melihat nilai yang sangat tinggi pada minyak narwastu ini, Bapak Ibu. 300 dinar yang sebenarnya sangat diinginkan oleh dia sendiri. Ya. Yudas memberikan nilai yang tinggi pada keinginannya. Pada saat yang sama, sebaliknya, dia memberikan nilai yang lebih rendah kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat kisah selanjutnya, berapa uang yang didapatkan oleh Yudas saat dia menjual gurunya sendiri. Seharga seorang budak. Ya. Dia memandang rendah Tuhan. Dan dia memberikan nilai yang paling tinggi untuk keinginannya. Kita perlu waspada akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ini terjadi dalam diri Yudas karena Yudas tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Terbukti saat Yudas akhirnya menjual gurunya dan sampai akhir hidupnya Yudas tidak mengasihi Tuhan, tetapi lebih mementingkan dirinya sendiri. Seorang penulis yang bernama Matthew Henry mengatakan, kasih yang mendingin terhadap Kristus dan kebencian tersembunyi terhadap kesalehan yang tulus dapat menjadi pertanda buruk akan terjadinya kemurtatan. Ya. Kita tidak bisa menganggap remeh ketika kasih kita mulai dingin kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan ketika kasih dalam diri kita mulai hambar kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan kemudian kita mulai menilai saudara-saudara kita yang hidupnya saleh. Menilai saudara-saudara kita yang setia kepada Tuhan. Begitu kita mengkritik, menyalahkan mereka. Dikatakan bahwa hal ini dapat menjadi celah untuk iblis menyeret kita kepada kebinasaan kekal. Ketika kita membiarkan kasih kita kepada Tuhan, ya, yang dingin tadi, iblis akan mulai menyeret kita sehingga kita akan menolak iman kita kepada Tuhan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Ini sangat bahaya. Oleh sebab itu di sini mari kita akan mengoreksi diri kita, menyelidiki diri kita. Sejauh ini bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita? Sekali lagi pemberian tidak hanya berupa materi saja Bapak Ibu. Tetapi soal waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Tenaga yang kita berikan kepada Tuhan. Prioritas yang kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana kita memberikannya? Sudah yang terbaik atau yang sisa-sisa? Atau yang tadinya adalah yang terbaik kemudian malah kita kurangi seperti Yudas. Ya. Tadinya sudah terbaik. Wah, Tuhan tidak perlu menerima yang sedemikian karena terlalu besar bagi Tuhan. Ya. Mungkin kita memberikan waktu kita. Tadinya kita mungkin setia berdoa, kita suka berdoa, kita suka mendengarkan suara Tuhan.
Tapi kemudian kita berpikir, wah Tuhan tidak perlu menerima waktu yang begitu banyak dari saya. Apakah waktu yang kita berikan, apakah tenaga yang kita berikan, materi yang kita berikan, sudah yang terbaik dari apa yang kita bisa? Atau justru malah kita kurangi porsinya? Yudas berpikir bahwa 300 dinar itu sangat besar, sangat sayang kalau diberikan kepada Tuhan. Lebih baik untuk dia sebenarnya. Karena mungkin dengan pura-pura akhirnya mengatasnamakan orang-orang miskin. Sebenarnya untuk dia sendiri. Masihkah ada kasih kepada Tuhan dalam diri kita? Yang ketiga, kasih yang tulus menggunakan kesempatan dengan benar. Kasih yang tulus menggunakan kesempatan dengan benar. Ayat yang ke-7 sampai 8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ketika Yudas menyebut bahwa tindakan Maria ini adalah suatu pemborosan, lebih baik 300 dinar itu dijual dan nanti bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus bukan tidak tahu. Ya. Tuhan Yesus tahu isi hati Yudas. Kemudian Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Di sini Tuhan Yesus tidak sedang mengabaikan orang-orang miskin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak sedang melarang murid-muridnya untuk berbuat baik. Mereka akan selalu mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kebaikan kepada orang-orang miskin. Dan itu juga harus mereka lakukan selama ada di dunia. Harus. Ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin menegaskan suatu nilai yang terpenting dalam hidup ini. Dari sebuah peristiwa sejarah. Ya. Yaitu kematian Yesus di atas kayu salib yang menyelamatkan banyak orang. Kematian Yesus untuk menebus kita semua tidak akan bisa diulang 2 kali, gak bisa. Hanya sekali untuk selamanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melihat Maria sudah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin pada saat itu Maria tidak mengetahui hari itu adalah hari terakhir dia berjumpa dengan Yesus di dunia. Tetapi Maria melihat itu adalah kesempatan yang baik yang dia harus gunakan untuk memuliakan Tuhan. Maria melihat ini adalah kesempatan yang tidak bisa dibuang, kesempatan yang tidak bisa disia-siakan, ya, untuk dia dapat menghormati Tuhan, untuk dia dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kesempatan yang mungkin tidak dapat didapatkan lagi besok. Jika kita mengasihi seseorang, Bapak Ibu Saudara, ya, kemudian orang itu akan pergi dari diri kita. Tidak tahu entah itu dalam waktu yang lama, atau mungkin tidak akan pernah kembali untuk berjumpa dengan kita. Ya, kita mengasihi orang, dan orang itu akan pergi dari kita. Saya kira di hari yang kita semua, di hari terakhir ya, sebelum dia pergi, saya kira kita semua akan berusaha sedemikian rupa untuk bisa melakukan sesuatu yang membuat orang yang kita kasih ini senang. Betul? Kita akan berusaha sedemikian rupa untuk bisa menyenangkan orang yang kita kasih untuk terakhir kalinya. Sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita. Demikian juga Maria ketika dia
melihat bahwa ada kesempatan yang mungkin dia tidak akan dapatkan besok. Dia tahu kesempatan itu pada hari itu. Maria gunakan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai wujud kasihnya yang tulus. Demikian juga saat ini. Jika pada saat ini, pada hari ini, kita melihat masih sehat dalam diri kita. Kita melihat diri kita masih mampu, masih kuat, ada kesempatan hari ini untuk bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak tahu ada kesempatan lagi besok atau tidak. Jika kita melihat ada kesempatan di hari ini untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati, saya kira kita semua akan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kita berusaha akan memuliakan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kasih yang kita berikan adalah tulus. Saya kira kita semua akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Karena besok kita tidak tahu masih ada kesempatan atau tidak. Masihkah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Ya. Jika kita tulus mengasihi Tuhan, saya kira kita akan mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bisa memuliakan Tuhan. Firman ini mengingatkan kita semua. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di hadapan Tuhan. Tidak cukup ketika kita rajin ke gereja. Tidak cukup ketika kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, ya, kita menyanyi dengan penuh semangat. Tapi bagaimana kondisi hati kita, kasih kita kepada Tuhan? Roh Kudus tidak bisa dibohongi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu bagaimana motivasi hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kasih yang diberikan oleh Tuhan kita sangat besar. Dan tidak ada kasih yang jauh lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Tuhan sudah rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Status kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia, keselamatan kekal. Dan itu adalah kasih yang sangat besar kita terima. Itu adalah kasih yang lebih dari cukup untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengekspresikan kasih kita yang tulus kepada Tuhan. Ya. Itu adalah kasih yang lebih dari cukup. Saya kira ketika kita menyadari hal ini, kita bisa memberikan yang terbaik dari hati kita. Dalam waktu kita, tenaga kita, apa yang kita miliki untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita sangat mengasihi Tuhan. Bila firman Tuhan ini terus mengingatkan kita. Firman Tuhan saya tutup sampai di sini. Tetapi saya percaya kita semua adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita semua sangat mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pun ingin melihat wujud kasih kita yang tulus. Yang diwujudkan dengan penghormatan diri kita yang setinggi-tinggi kepada Tuhan. Yang tidak akan bisa kita lakukan tanpa kita merendahkan hati kita. Ya. Kerendahan hati adalah langkah pertama ketika kita mau meninggikan Tuhan. Biarlah dia yang semakin bertambah dan ku yang harus semakin berkurang. Mungkin kita dipercaya suatu pelayanan pada saat ini. Tuhan ingin supaya kita melihatnya karena kita menghormati Tuhan. Meskipun pelayanan kita mungkin tidak dilihat orang. Pelayanan kita tidak dianggap oleh orang.
tetapi karena kita menghormati Allah yang sangat besar. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita melakukannya dengan yang terbaik. Amin. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita melakukannya dengan maksimal. Karena Tuhan memang layak untuk mendapatkan. Yang kedua, kasih yang tulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Kasih yang tulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Ketika datang kepada Tuhan, tulus berarti kita murni, kita ingin memuliakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan adalah kita ingin meninggikan nama Tuhan. Bukan kita yang ingin membawa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Kasih yang tulus tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kasih yang tulus dapat memakai kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bila firman Tuhan ini terus kita pegang dalam hidup kita. Karena ini adalah firman Tuhan yang harus kita hidupi sebagai orang-orang percaya. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihi Yesus, yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Untuk kami menjaga hati kami. Untuk kami menjaga ketulusan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa kehidupan kami mungkin banyak keterbatasan di hadapan. Mungkin kami mengaku dengan mulut kami mengasihi Engkau. Tapi pada saat yang sama Tuhan melihat hati kami yang mungkin kasih kami mulai dingin di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan kami boleh menerima firman ini. Kami boleh diubahkan oleh firman ini Tuhan. Kami percaya saat firman-Mu sudah dinyatakan dalam hidup kami, Roh Kudus akan penolong kami untuk kami bisa melakukannya. Kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu. Jika kami ada di tempat ini, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kami bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu. Melalui seluruh hidup kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang terus menuntun setiap anak-anak untuk kami bisa menghidupi firman. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kau lihat kebaikanku, Kau yang pernah hadir di hidupku. Oh Tuhan, sampai akhir Kau dapat di aku tetap setia. Kau dapat di aku tetap setia. Kau dapat di aku tetap setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini setiap firman-Mu Bapa menguatkan kami, bagaimana di dalam kami mengiring Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap hati kami. Engkau mengajarkan Roh Kudus untuk bisa membawa kami, ketulusan hati kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih berkati Bapak Christian yang sudah menyampaikan firman Allah. Kiranya Allah akan memakai lebih hari lebih heran, lebih luar biasa Bapak, sehingga jemaat di tempat ini semakin diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Begitu besar kasih Allah.